warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Amalia Mahmuda selaku guru PLP Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik semua, pada pertemuan kali ini kita pembelajarannya berbeda dari yang sebelumnya ya. Dimana bentuk kehadiran atau bentuk absensinya juga pastinya berbeda. Kan pada biasanya bentuk kehadiran atau bentuk absensi itu dinilai dari pengerjaan tugas kalian yang diupload di e-learning. Nah, pada pertemuan kali ini bentuk kehadiran atau bentuk absensinya dinilai dari kalian menonton video ibu, yang mana nanti kalian komentar di kolom komentar di bawah video ini. Oke, sebelum masuk ke materi, ibu cek semangat dulu ya, atau ibu explain dulu. Ikuti interupsi ibu. Apabila ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, semangat pagi. Dan apabila ibu bilang apa kabar kalian hari ini, kalian jawab alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, bisa diikuti ya. Yuk, coba. Semangat pagi, 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 semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar ya, sudah belajar tentang keanekaragaman hayati sudah, virus sudah, archaea bakteri dan eubakteri sudah. Nah, pada pertemuan kali ini tentunya kita akan pelajari materi yang tentunya lebih menarik. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu ingin bertanya dulu nih, ke kalian pasti pernah dong ya jalan-jalan ke pasar atau ke mall atau ke yang lainnya. Nah, suatu ketika kalian itu ingin membeli sebuah roti, sehingga kalian itu mampirlah ke toko roti. Nah, ketika kalian ingin membeli roti dan mengambil roti, ternyata di roti tersebut itu ada bintik-bintik berwarna hijau, sehingga kalian tidak jadi untuk membelinya. Nah, ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Dan ada yang tahu bintik-bintik hijau itu apa? Nah, bintik-bintik hijau tersebut ialah jamur. Ada yang tahu jamur itu apa? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari jamur ya, dimana jamur ini memiliki nih hifa, kemudian ada akarnya juga. Nah, jamur juga ini dinding selnya itu dari zat kitin dan bereproduksi dengan spora. Nah, itu sekilas tentang jamur. Nah, ada suatu ilmu yang mempelajari khusus tentang jamur, yakni ilmu mikologi. Nah, kata mikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari dua kata, yaitu mikos yang artinya jamur dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi mikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi jamur, di mana yang bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri jamur, untuk mengetahui untuk mengetahui reproduksi jamur, untuk mengetahui dasar pengelompokan jamur atau klasifikasi jamur, untuk mengetahui perbedaan jamur berdasarkan cara reproduksi secara seksual, dan untuk mengetahui peranan jamur dalam kehidupan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ciri-ciri jamur. Nah, untuk ciri-ciri jamur, kita lihat dari segi struktur tubuh jamur terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, dalam gambar terdapat hifa dan juga miselium. Nah, hifa dan miselium itu apa sih? Hifa merupakan suatu struktur jamur yang berbentuk tabung menyerupai seuntai benang panjang yang berbentuk dari pertumbuhan spora atau konidia. Kemudian hifa juga ada yang bersekat atau beruang atau berongga, dan juga ada yang hifa yang tidak bersekat. Nah, sedangkan miselium merupakan kumpulan dari hifa. Ciri-ciri jamur pada umumnya diantaranya yang pertama ada yang uniseluler, artinya
jamur memiliki inti sel satu atau bersel satu, dan juga ada yang multiseluler, artinya yang memiliki inti sel banyak. Terus yang kedua, tidak motil, artinya jamur tidak dapat bergerak kecuali jika terbawa angin ataupun terbawa air. Yang ketiga ada eukaryotik, artinya jamur juga memiliki membran inti. Yang keempat ada dinding sel dari zat kitin. Nah, ini menjadi ciri yang membedakan dengan tumbuhan tingkat tinggi, di mana tumbuhan tingkat tinggi dinding selnya itu dari selulosa. Nah, zat kitin itu apa sih? Zat kitin itu ialah zat yang tersusun atas polisakarida yang mengandung nitrogen, bersifat kuat dan fleksibel. Selanjutnya yang kelima ialah tidak mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Yang keenam, heterotrof, artinya jamur tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga untuk memperoleh makanan jamur harus dari luar atau dari organisme lain. Terus yang terakhir atau yang ketujuh, dapat bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Selanjutnya, reproduksi jamur. Jamur dapat bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Reproduksi secara aseksual atau vegetatif pada jamur uniseluler atau bersel satu dilakukan dengan pembentukan tunas yang nantinya tumbuh menjadi jamur baru. Sementara pada jamur multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi atau pemutusan hifa dan juga pembentukan spora. Spora aseksual pada jamur dihasilkan oleh hifa langsung tanpa ada peleburan inti dan mengalami pembelahan secara mitosis. Spora aseksual ini ada 4 macam, diantaranya ada sporangiosspora, conidiospora, blastospora, dan artospora. Nah, untuk siklus reproduksi aseksual pada jamur kita bisa lihat pada gambar ini ya, di mana yang dimulai dari struktur penghasil spora, kemudian menghasilkan spora. Nah, apabila spora ini jatuh, terbawa angin maupun terbawa air di tempat yang cocok, maka spora tersebut akan mengalami germinasi atau akan berkecambah menjadi hifa atau hifa baru yang berkumpul menjadi miselium. Kemudian dari miselium akan menghasilkan lagi spora. Sedangkan reproduksi secara seksual atau generatif pada jamur umumnya terjadi sebagai reproduksi darurat saja apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan. Pada reproduksi seksual juga sama menghasilkan spora seksual. Perbedaannya, kalau spora seksual ini dihasilkan dari hifa melalui peleburan inti dan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, spora seksual ada zygospora, archospora, dan basidiospora. Nah, reproduksi seksual pada jamur ini dilakukan dengan peleburan 2 sel inti, yaitu melalui kontak gametangium dan konjugasi. Ini dari yang di miselium ini, di mana di miselium itu ada kontak gametangium dan juga konjugasi. Nah, kontak gametangium ini menyebabkan terjadinya singami, yaitu penyatuan sel dari 2 individu. Nah, singami ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Pada tahap plasmogami terjadi penyatuan 2 protoplas yang membentuk sel yang mengandung 2 inti yang tidak menyatukan diri selama pembelahan sel atau dikaryotik. Nah, pada saat bersamaan terjadi pula pembelahan inti bersama. Setelah pembentukan benda buah, terjadilah peleburan sel haploid atau karyogami atau penyatuan nukleus. Nah, inti zigot yang diploid setelah ini baru terjadi meiosis, yaitu pembelahan sel
dan pengurangan kromosom menjadi haploid kembali. Klasifikasi jamur. Berdasarkan cara memperoleh makanan, jamur dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamur saproba, jamur parasit, dan jamur simbiosis mutualisme. Jamur saproba merupakan jamur yang mendapatkan nutrisi dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Nah, ini contohnya gambar jamur yang ada di pohon yang sudah mati atau yang sudah tumbang. Nah, yang kedua, jamur parasit. Jamur parasit merupakan jamur yang menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain dan bersifat merugikan. Nah, ini contohnya gambar dari contoh jamur parasit, yakni gambar ketombe yang ada di kepala ya. Terus yang terakhir ada simbiosis, jamur simbiosis mutualisme. Jamur simbiosis mutualisme merupakan jamur yang memperoleh makanan atau nutrisi dari organisme lain namun bersifat saling menguntungkan. Nah, ini gambarnya contoh dari simbiosis mutualisme, yakni mikoriza ya, simbiosis antara jamur dan juga dengan akar tanaman. Nah, berdasarkan cara reproduksi secara generatif atau seksual, jamur dibedakan menjadi 4, yakni zygomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, zygomicota ini memiliki ciri khas, yakni yang menghasilkan spora seksual berupa zygospora. Ascomicota juga memiliki ciri khas, yakni yang menghasilkan spora seksual berupa ascospora. Basidiomycota juga memiliki ciri khas, yakni yang menghasilkan spora seksual berupa basidiospora. Dan deuteromycota juga memiliki ciri khas, yakni yang belum diketahui cara reproduksi secara seksualnya. Nah, ini contohnya ya, contoh dari gambar zygomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, berikut tabel lengkap perbedaan dari zygomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, dari segi hifa, zygomicota hifanya tidak bersekat, sedangkan ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota hifanya bersekat. Dari segi habitat, zygomicota habitatnya di tanah, makanan, dan sisa organisme. Jamur ascomicota habitatnya di tanah dan sisa organisme, serta basidiomycota dan deuteromycota itu habitatnya di sisa organisme. Dari segi reproduksi aseksual, jamur zygomicota dilakukan dengan fragmentasi miselium dan sporangiosspora. Jamur ascomicota dilakukan dengan tunas dan conidiospora. Jamur basidiomycota dilakukan dengan conidiospora, dan jamur deuteromycota dilakukan dengan conidiospora, blastospora, dan artospora. Nah, dari segi reproduksi seksual, jamur zygota dilakukan dengan menghasilkan spora seksual berupa zygospora, ascomicota berupa ascospora, basidiomycota berupa basidiospora, dan deuteromycota itu belum diketahui cara reproduksi secara seksualnya. Nah, dari segi cara hidup, jamur zygomicota dan ascomicota dengan saprofit, parasit, dan juga simbiosis, dan jamur basidiomycota yakni dengan simbiosis dan saprofit, serta jamur deuteromycota yakni dengan parasit dan saprofit. Nah, untuk tubuh buah, zygomicota tidak mempunyai ascomicota berupa ascocarp, basidiomycota berupa basidiocarp, dan deuteromycota juga tidak mempunyai tubuh buah. Dari segi bentuk simbiosis, zygomicota berupa mikoriza, yakni antara jamur dan akar tanaman. Ascomicota dan basidiomycota berupa lichen, yakni simbiosis antara jamur
dan juga ganggang. Dan Deuteromycota tidak ada bentuk simbiosis. Nah, untuk contoh Zygomycota contohnya Rhizopus oryzae, yakni dalam pembuatan tempe. Ascomycota contohnya Saccharomyces cerevisiae. Basidiomycota contohnya Volvariella volvaceae, jamur merang. Dan Deuteromycota yakni contohnya Epidermophyton flucosum, yakni kaki atlet. Peranan jamur dalam kehidupan. Nah, jamur dalam kehidupan juga memiliki peranan. Ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Yang menguntungkan, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pada makanan. Nah, ini makanan oseng jamur ya, dimana jamurnya itu berupa jamur merang, yakni Volvariella volvaceae. Jamur ini berguna sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. Selanjutnya ada gambar tempe. Nah, jamur yang berperan dalam pembuatan tempe ini yakni Rhizopus oryzae. Dan dalam pembuatan obat, yakni jamur yang berperan sebagai penghasil antibiotik yakni Penicillium notatum. Nah, selain yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Di antaranya ada tuh bintik-bintik berwarna putih di dalam daun, yakni albugo atau yang merupakan parasit pada tanaman. Dan juga yang menyebabkan penyakit penyakit kulit yakni panu. Jamurnya berupa jamur Malassezia. Itulah sekilas materi tentang jamur. Sekarang kita evaluasi ya. Evaluasinya kita dalam bentuk kuisis, di mana ada 5 soal. Nah, nanti teknisnya gimana? Nanti kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini, tulis nama dan juga nomor serta jawaban ya. Ya, silakan kalian simak dan perhatikan baik-baik soalnya dan jawablah dengan benar, oke? Jamur itu ya memiliki ciri diantaranya ada memiliki hifa, memiliki miselium, kemudian misalnya berasal dari zat kitin dan bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Nah, jamur berdasarkan cara memperoleh makanannya dibagi menjadi 3, yakni jamur saproba, jamur parasit
simbiosisit dan jamur simbiosis mutualisme. Dan jamur berdasarkan cara reproduksi secara seksual dibedakan menjadi 4, yakni ada jamur zygomicota, ascomicota, basidiomicota, dan heteromicota.